warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan juga kakak-kakak sekalian. Selamat datang di webinar kampusku pada malam hari ini. Wah, ramai sekali ya pada malam hari ini, ada sekitar 66 partisipan yang hadir bersama kampusku pada malam hari ini. Yang pastinya semuanya di sini nggak sabar banget ya untuk menunggu webinar yang sedang digandrungi sih ya untuk materi pada malam hari ini, karena materi pada saat hari ini akan dibawakan juga oleh pemateri yang sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai untuk acara pada malam hari ini, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Nah, sebelum kita memasuki materi ya pada malam hari ini, akan saya berikan beberapa penjelasan ya terkait webinar pada malam hari ini. Oh iya, sebelumnya belum perkenalan nih, aduh lupa banget nih, karena grogi ya ketemu dengan 66 partisipan pada malam hari ini yang sangat luar biasa ya antusiasnya. Jadi sebelumnya teman-teman semua perkenalkan, nama aku Isabella atau biasa dipanggil Ica. Aku dari tim dari kampusku nih yang akan menemani beberapa jam ke depan teman-teman dan memandu webinar pada malam hari ini. Oke, kita balik ke tadi ya sebelumnya, yaitu di sini akan aku jelaskan beberapa terkait dengan peraturan ya. Jadi untuk webinar kali ini langsung akan dimulai oleh pemateri, dan juga teman-teman kakak-kakak yang memiliki pertanyaan dipersilahkan untuk tanya di kolom chat ya. Nanti bisa langsung tanya aja di kolom chat. Kalau misalnya di tengah-tengah materi juga ada pertanyaan, dipersilahkan langsung tanya aja di kolom chat. Dan juga untuk sertifikat dari teman-teman nanti akan didapatkan jika teman-teman mengikuti webinar pada malam hari ini dari awal hingga akhir, dan juga mengisi feedback yang akan kita kirim di akhir acara nanti. Jadi teman-teman dipastikan kalian mengisi feedback untuk kampusku untuk webinar kali ini, sehingga nanti sertifikatnya akan langsung kita kirim kepada teman-teman semuanya. Begitu. Dan untuk peraturan selanjutnya dipersilakan untuk off microphone ya teman-teman untuk melancarkan acara pada malam hari ini, dan juga kalau misalnya teman-teman ada yang mau on kamera nih menemani aku MC dan juga pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, dipersilahkan ya untuk on cam, karena biar seru-seruan aja sih kita bareng-bareng untuk acara pada malam hari ini gitu. Oke, mungkin kalau misalnya peraturan-peraturannya dari kampusku udah gitu aja, dan kita juga sudah menunjukkan pukul 7:10 sudah waktunya untuk kita mendengarkan materi yang sangat luar biasa, materi yang sangat digandrungi nih oleh orang-orang sekarang ya, yaitu digital marketing for social media. Waduh, ini keren banget ya materinya aja tuh. Aku udah sangat kepo kira-kira apa aja yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang sangat hebat. Beliau ini merupakan seorang digital marketing spesialis di salah satu startup di kota Yogyakarta. Waduh, keren banget ya. Beliau juga sudah menekuni digital marketing spesialis ini sudah beberapa tahun seperti itu. Oke, jadi karena kita juga sudah tidak sabar menunggu pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, langsung saja kita sambut kepada Kak Wisnu Haryawan Trihasmoro. Kepada Kak Wisnu, dipersilahkan. Halo, selamat malam teman-teman dan Kak Ica dan Selamat malam, kampusku. Kak. Ya, terima kasih telah mengundang saya untuk menjadi pemateri ya di topik digital marketing for social media. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, saya memperkenalkan diri juga. Nama saya Wisnu Haryawan Trihasmoro. Saya merupakan ya digital marketing spesialis di salah satu startup, itu namanya Jogja Kita dan Kirimin Aja. Jadi Jogja Kita itu merupakan aplikasi seperti Gojek dan Grab, tapi khusus di Jogja. Kemudian belum lama saya juga pindah ke aplikasi juga namanya Kirimin Aja. Itu merupakan aplikasi agregator ekspedisi. Jadi di aplikasi tersebut terdapat banyak ekspedisi. Jadi teman-teman misalkan install aplikasi tersebut bisa milih berbagai ekspedisi buat ngirim. Nah, kebetulan saya di bagian digital marketing tapi khususnya content production. Nah, dari sini sehingga nanti malam hari ini nih aku akan share beberapa mengenai konten, yaitu winning content. Apa sih winning content? Kemudian
gimana cara membuat winning content, kemudian cara membaca untuk menemukan winning content dan lain sebagainya. Mungkin izin share screen ya Kak Ica. Siap Kak, dipersilahkan. Waduh, keren banget nih yang sudah disebutkan Kak Wisnu barusan. Wah, nggak sabar nih Kak untuk dengar materinya. Aman Kak, sudah terlihat. Nah, jadi untuk malam ini aku bakal sedikit sharing tentang tips and trick buat winning content untuk bisnis UMKM. Jadi untuk teman-teman nih, mungkin yang akan mempunyai bisnis UMKM atau sudah mempunyai bisnis UMKM, bisa catat nih materi-materi pada malam hari ini. Dan mungkin teman-teman bertanya, apa sih Guldi Kreatif? Nah, kebetulan untuk saat ini aku dan teman-teman lagi membangun suatu agensi sosial media manajemen bernama Guldi Kreatif dan juga digital marketing manajemen. Untuk teman-teman yang ingin belajar digital marketing juga bisa hubungi di Guldi Kreatif. Nah, untuk materi saya lanjut ya. Kenapa sih konten marketing itu penting di sosial media? Nah, sesuai dengan KPI 005, jadi selama setahun nih, itu sosial media akan selalu memunculkan data-data platform apa sih yang sering dicari atau sering digunakan untuk orang-orang mencari suatu brand, suatu informasi, kemudian suatu value, suatu barang. Nah, kebetulan di Februari tahun 2022, itu yang pertama adalah social networks. Jadi, social network itu apa? Itu ya sosial media. Apalagi sekarang banyak nih sosial media, ada Instagram, kemudian ada TikTok nih. Mesti kan teman-teman mesti punya TikTok nih di HP teman-teman. Kemudian ada LinkedIn. Nah, LinkedIn biasanya dipakai untuk personal branding nih di teman-teman. Misalkan ada yang punya pengalaman kerja banyak, mesti selalu aktif di LinkedIn. Kemudian ada Facebook nih untuk emak-emak, bapak-bapak, atau bahkan ada juga teman-teman muda-muda nih yang masih pakai Facebook. Kemudian ada Twitter. Nah, biasanya Twitter itu untuk jualan, tetapi mesti digandrungi sama tren-tren terkini. Karena mungkin Twitter kan terkenal dengan sosial media toksik ya. Jadi jarang nih buat jualan. Kebanyakan larinya mesti kalau nggak Instagram, ke TikTok kalau untuk saat ini. Kemudian yang kedua ada search engine. Nah, ketika bermain search engine, itu teman-teman juga udah harus menguasai sosial media. Karena apa? Search engine kita di situ selalu bertarung dengan namanya ads. Nah, ads ini ilmunya sangat kompleks. Jadi teman-teman kuasai dulu sosial media. Ketika sosial media udah dikuasai, baru lari ke search engine yaitu ads. Jadi sosial media pun juga menyediakan ads seperti Facebook Ads, kemudian IG Ads, TikTok Ads, kemudian Google Ads. Nah, itu nanti larinya ke search engine semua. Nah, kemudian apa sih pentingnya konten? Nah, konten itu merupakan jembatan pesan brand ke market. Nah, jadi misalkan teman-teman punya brand. Nah, ketika teman-teman punya brand, gimana sih cara market itu mengetahui kalau teman-teman itu punya brand? Nah, salah satunya ya lewat konten. Misalkan saya dulu bekerja di salah satu startup namanya Jogja Kita, Red Hailing di Jogja. Saat itu saya dikasih visi dan misi oleh CEO-nya, Mas, aku bikin aplikasi, tapi gimana caranya orang se-Jogja itu tahu kalau Jogja itu punya aplikasi Red Hailing. Nah, dari situlah saya langsung berpikir, ya udah kita bikin konten di mana konten itu bisa menarik orang-orang untuk atau penasaran memakai Jogja Kita. Nah, sehingga dapat disebutkan nih, ketika teman-teman mempunyai brand tetapi tidak ada konten, maka market tidak akan tahu kalau teman-teman punya brand. Jadi konten itu ya sangat penting ketika teman-teman punya brand. Ketika nggak ada konten, ya maka kita nggak bakal tahu kita tuh jual apa, value produknya kita apa, brandnya yang kita jual apa, itu nggak bakal tahu. Nah, itulah pentingnya konten. Terus apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita wajib membuat konten untuk mencari followers. Yes, jelas. Karena ketika kita bermain sosial media, yang pertama adalah mencari followers. Buat apa? Nanti followers itu ketika sudah mengikuti kita lama, itu akan
terbangunlah hubungan rasa saling percaya antara kita yang punya brand dengan followers kita. Ketika udah ada rasa saling percaya, followers kita itu akan menjadi klien atau customer kita. Dan itu sudah saya coba nih di aplikasi Jogja kita. Pertama emang sangat susah membuat konten di mana konten itu disukai followers. Dulu saya kalau tidak salah itu saya mencoba sekitar 12 kali tipe konten. Dari hal yang sepele kemudian sampai mengikuti tren, itu saya coba. Baru ke-12 kalinya itu kita menemukan konten yang fit tentang yang dicari followers Jogja kita. Nah, dari situ followersnya itu akan semakin naik. Dulu saya megang Jogja kita itu dari followersnya sekitar 4.000, sekarang sudah 11.000. Nah, dari situ followers pun percaya, oh Jogja kita emang red hailing nih, bisa pesan ojek online, bisa pesan makan, bisa kirim barang, kemudian aman, nyaman, dan lain sebagainya. Dari situlah followers akan menjadi klien dan customer kita. Nah, itulah pentingnya konten itu di sosial media gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran apa sih winning content, apa perbedaan dengan konten viral? Nah, konten viral itu konten yang kadang tuh kita nggak sengaja, tapi viral. Itu banyak hal ya yang mempengaruhi. Bisa dari soundnya, kemudian bisa dari keanehannya. Kayak TikTok nih, gampang banget kan. Ketika kita masukin sound, mesti langsung viral. Atau kita joget-joget, langsung viral. Tapi kalau winning content itu berbeda dengan konten viral. Apa sih winning content? Nah, winning content adalah pola konten yang paling disukai audiens teman-teman. Biasanya ditandai dengan hasil yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata konten. Jadi winning content satu akun dengan akun lainnya itu akan berbeda. Nah, kemarin tuh saya ngepo ini akun Instagramnya Binar Academy, kemudian kampusku, kemudian kemarin ada juga nih akun akademi yang saya pegang dikirimin aja, namanya Akademi Kirimin Aja. Sama-sama ada webinar, sama-sama edukasi, sama-sama banyak hal mengenai ilmu, tapi berbeda tipe, gitu kan. Apa sih yang membedakan? Mungkin kalau kampusku adalah target audiensnya adalah mahasiswa, kemudian anak-anak masih muda. Sedangkan akun yang aku pegang, Akademi Kirimin Aja, itu adalah target audiensnya pembisnis. Gitu. Jadi dia khusus pembisnis. Winning kontennya pun akan berbeda. Jadi untuk teman-teman nih yang besok akan berkecimpung di sosial media, itu harus jeli. Apa sih winning content? Winning content teman-teman itu apa? Yang disukai audiens teman-teman itu apa? Nah, itu teman-teman bisa catat dan rebuilding lagi konten yang disukai oleh audiens. Nah, ini beberapa contoh winning content dari kliennya Goldie Kreatif. Jadi Goldie Kreatif kemarin juga menghandle akun Jogja kita. Jadi kita bekerja sama dengan Jogja kita untuk idenya. Jadi konten apa sih yang harus disodorkan oleh audiens Jogja kita? Kebetulan Jogja kita kan berasal dari Jogja. Kita mengangkat hal-hal yang ada di Jogja dan komedinya Jogja. Mungkin nanti ya kita kasih lihat untuk kontennya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, jadi uniknya tiap akun punya winning content tersendiri, tidak ada yang sama. Apa yang viral di akun A belum tentu viral di akun B. Nah, saya pernah membuat 2 konten yang sama, campaign yang sama, yaitu saat itu campaign olive. Mungkin teman-teman tahu ya, olive chicken itu terkenal di Jogja. Saya punya pakai sound yang sama, pakai tipe konten yang sama, tetapi dengan strategi yang berbeda, itu hasilnya berbeda. Yang satunya views-nya itu hanya 2.661, tetapi yang satunya sampai 37,3 ribu. Nah, makanya winning content itu berbeda, gitu kan. Apalagi ditambah dengan strategi yang berbeda. Apa sih yang membedakan? Nah, kalau yang kiri, yang hanya 2.600, saya ngepost single. Jadi saya hanya ngepost di akun sosial media Jogja kita. Nah, kemudian yang kedua, saya iseng nih, coba kalau saya collab dengan
salah satu akun besar di Jogja. Nah, oleh karena itu saya collab dengan akun tersebut dan boom, views-nya langsung naik berapa kali, bahkan lebih dari 20 kali lipat. Nah, makanya untuk teman-teman pun juga tidak hanya belajar winning content, tetapi gimana sih cara nge-publish-nya, karena Instagram itu kan sangat luas ya. Apalagi sekarang, dulu hanya nge-publish single, sekarang bisa nge-publish single, kemudian nge-tag orang, kemudian kolaborasi sama orang, bahkan sekarang juga udah mulai kayak TikTok, jadi bisa pakai sound yang keren tuh. Nah, ini tips lebih cepat menemukan winning content. Nah, yang pertama adalah fokus ke satu target market atau niche market. Nah, kemudian apa sih target market? Nah, setiap akun itu juga mempunyai target market yang berbeda. Jadi teman-teman tergantung nih, teman-teman akan menjual apa, kemudian value dari produk dari teman-teman itu apa, atau teman-teman tuh mau nge-share tentang apa sih? Nah, itu niche marketnya berbeda. Misalkan gini, saya pernah megang akun Jogja Kita. Itu target marketnya adalah anak muda yang melek aplikasi, yang nggak suka ribet. Nah, kalau misalkan saya target marketnya kok saya ke promosi ke mbah-mbah atau ke ibu-ibu yang udah tua, apakah itu target marketnya sesuai? Tidak. Karena apa? Orang tua kebanyakan masih gaptek. Nah, kalau gaptek gimana cara pakai aplikasinya? Kadang ibu-ibu yang mungkin ya, kayak ibuku gitu, yang udah umurnya 60 ke atas, disuruh beli HP Android itu susah. Kayak susah nunjuk-nunjuk layar sentuh gitu kan. Nah, itu kan nggak sesuai target market. Nah, jadi untuk teman-teman hati-hati juga ketika bermain sosial media. Target marketnya harus sesuai. Nah, yang kedua adalah variasi kontenmu dan susun dengan menarik. Nah, variasi konten itu juga perlu nih. Kenapa? Karena orang pun bosan. Misalkan dulu pernah ada tren konten prank. Nah, semua bikin prank semua. Habis itu kan bosan. Nah, harus bikin yang lain, bikin yang lain. Apalagi akhir-akhir ini yang banyak diminati adalah storytelling. Karena apa? Orang itu akan mempunyai empati dan lain-lain ketika melihat konten storytelling. Atau kita nih, misalkan jual suatu sabun atau skincare. Ketika kita bermain storytelling, itu orang akan membeli. Misalkan Kak Ica gitu. Aku jual skincare khusus cewek. Aku menawarkan Kak Ica. Misalkan, Kak, ini contoh ya. Kak Ica, ini skincare benefitnya ABC. Nah, dibandingkan dengan, Kak, aku punya skincare loh. Skincare ini bisa memutihkan dan ini sudah dipakai oleh selebgram se-Indonesia. Pasti Kak Ica tertarik ke pilihan nomor 2 kan, daripada ke benefit langsung. Jadi orang itu sekarang bosen dengan produk yang menawarkan langsung benefit. Tapi kita ceritain dulu nih. Nah, makanya mesti teman-teman sekarang banyak nih yang melihat di konten TikTok. Sekarang banyak kan yang BTS gitu kan. Banyak konten-konten yang dia variasinya banyak, ada yang joget-joget, ada yang storytelling, kemudian ada yang giveaway dan lain sebagainya. Nah, itulah variasi konten diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kenali karakter platform. Nah, setiap platform itu akan berbeda karakteristiknya. Kenapa? Ketika teman-teman buka Facebook, itu kita lihat pengguna Facebook umur berapa. Nah, ketika buka Instagram, itu umur berapa. Ketika buka TikTok, umur berapa. Ketika kita buka LinkedIn, itu umur berapa. Jadi, kita pun menjual apa, audiensnya siapa, itu juga harus mengenali karakter platformnya itu apa. Jadi kalau saran saya biasanya kita fokus dulu ke satu atau dua platform yang sekiranya kita bisa membuat konten itu bagus. Nah, biasanya tuh Instagram sama TikTok. Karena apa? Untuk kontennya biasanya bisa mirroring nih. Jadi video kita bikin satu tapi bisa diupload di dua platform. Karena ketika udah main Facebook, kita mungkin bisa ya harus mengenali karakteristiknya Facebook, kemudian
yang di Facebook itu orang-orang tua mayoritas. Gimana sih cara berjualan ke orang tua? Apalagi kalau di LinkedIn. Di LinkedIn adalah platform profesional. Gimana caranya kita berbagi ilmu kah atau apa, tapi nanti ujung-ujungnya kita mungkin jualan suatu produk itu. Kak Ica mungkin nanti untuk pertanyaan saya di belakangin sekalian ya. Iya, siap, siap Mas. Nah, yang pertama tadi adalah kenali niche atau segmen market, di mana segmen market spesifik, di mana orang-orang di dalamnya memiliki masalah spesifik dan mencari solusi. Nah, jadi tadi seperti yang aku sampaikan ini, orang-orang sekarang itu enggan membeli produk yang produknya itu dipromosikan secara benefitnya toh. Tapi apa sih value dari produk itu? Atau permasalahan apa yang diselesaikan oleh produk itu? Nah, misalkan ini, saya kasih contoh untuk Jogja kita. Jadi, Jogja kita merupakan aplikasi ride hailing di mana memberi solusi beberapa masalah, seperti satu, ketika dompet tipis dan motor rusak. Nah, yang aku highlight adalah dompet tipisnya. Kenapa? Sekarang orang banyak yang nyari irit, gitu kan. Kayak boros banget nih, berangkat kerja harus naik ojek yang mahal, kemudian misal naik kendaraan umum lama dan lain sebagainya. Nah, jadi situ solusinya apa sih? Kita bisa menggunakan aplikasi Jogja kita untuk berangkat kerja atau melakukan berbagai aktivitas yang tarifnya hemat. Nah, di situ saya membuat konten di mana meng-highlight semua masalah-masalah yang ada. Jadi orang tuh aware gitu. Oh iya ya, ternyata aku tiap hari punya masalah kayak gini ya. Jadi orang tuh kadang baru sadar ketika melihat konten kita. Nah, dari situlah dia akan mencari kenyamanan. Jadi secara ilmu marketing, 80% orang itu akan mencari kenyamanan dan 20% itu akan menghindari kesengsaraan. Jadi orang itu suka banget di zona nyaman. Nah, makanya kita memanfaatkan gimana caranya produk kita itu adalah zona nyamannya konsumen. Nah, dari situlah kita mencari masalah, dibuatkan ke konten, konten itu kita sebarkan, dan di konten tersebut kita juga menyebutkan masalah ini dapat diselesaikan oleh produknya kita. Nah, gitu. Nah, kemudian kenapa sih niche market penting? Kenapa harus spesifik? Yang pertama adalah supaya isi konten lebih kena. Nah, jadi apalagi untuk konten-konten sekarang nih, misalkan salah satu contoh di TikTok, di Instagram itu yang gampang buat konten adalah ini bukan masalah gender ya, adalah cewek. Kenapa cewek? Dan kenapa aku bilang cewek? Cewek itu gampang terlena ketika konten itu bermain storytelling, bermain after and before. Nah, biasanya saya pernah melihat konten kecantikan dan skincare. Dia itu main after dan before. Jadi dia itu banyak meng-highlight konten-konten yang mengangkat permasalahan. Kamu kalau nggak pakai skincare A, kamu bakal jerawatan. Kamu kalau nggak pakai skincare A, kamu bakal kulitnya kusam, kamu kulitnya hitam, dan lain-lain. Nah, kamu nanti nggak disayang ayang. Nah, misalkan gitu. Nah, di situ kan mesti cewek panik nih. Wah, ntar kalau aku nggak pakai skincare ini nggak disayang ayang. Ntar ayangku selingkuh nih, kayak Rizky Bilar. Nah, kayak gitu kan, wah sering banget kan konten kayak gitu. Tapi di situ ketika kita telisik, ternyata itu hanya untuk menjebak cewek-cewek itu untuk beli skincare ini. Gitu. Sebenarnya ketika kita telisik lebih dalam, skincare itu sebenarnya sama aja. Semua skincare yang membuat kulit cewek cantik, tapi konten ini yang membuat orang itu berbondong-bondong untuk membeli. Nah, jadi ketika niche marketnya kamu tajam banget, kamu akan semakin enak untuk mencari customer atau mencari klien atau mencari pembeli suatu produk yang teman-teman jual. Nah, itu pentingnya niche market.
Kemudian yang kedua, pesan tersampaikan. Nah, biasanya nih, kalau pesan tersampaikan, ini terdapat di konten-konten yang dia membahas BTS, behind the scene suatu produk, kemudian suatu usaha, dan lain sebagainya. Saya pernah juga meneliti suatu konten, dia pengusaha basreng. Nah, dulu dia cerita nih, aku dulu di PHK saat COVID, kemudian dia sama pacarnya membuat usaha basreng. Dia dari kecil hingga besar dan lain-lain sebagainya. Dia sekarang sukses untuk penjual TikTok. Dia bisa naikin umroh orang tua, kemudian dia bisa beli rumah, beli mobil. Nah, dari situ pesan tersampaikan. Dia bisa memotivasi untuk teman-teman di luar sana. Nah, kalau anak muda itu bisa sukses. Nah, biasanya pesan tersampaikan itu biasanya based storytelling. Nah, dari situ sebenarnya kita sebagai konsumen itu nggak sadar. Sebenarnya kita tuh di brainwash untuk membeli produknya Basreng tersebut. Karena apa? Dia di storytelling iya membahas tentang suksesnya bisnis dia, tetapi di visual dia memperlihatkan betapa enaknya Basreng tersebut dan wajib kamu beli. Nah, disitulah konten bermain saat di sosial media. Nah, kemudian yang ketiga adalah lebih mudah bersaing. Nah, ini aku rasain banget ketika aku megang akun Jogja Kita. Kenapa? Di mana Jogja Kita adalah aplikasi ride hailing, ojek online. Di situ kita bentrokan sama Grab, Gojek, dan Shopee. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan 3 brand tersebut. Grab, yaitu konten yang suka membawa artis. Gojek dengan kreatif marketingnya yang sangat, ya pokoknya jos banget lah. Dia udah pakai marketing 4.0. Jogja Kita, saya dulu pernah insecure nih. Tuh, Jogja Kita, pemain lokal, apa yang dibanggain gitu kan. Gimana ya cara orang-orang tuh biar ngeh ke kita. Nah, dari situlah aku dan teman-teman itu brainstorming lah. Aku ingat banget itu sampai 2 minggu brainstorming untuk mencari brand DNA-nya Jogja Kita pakai branding canvas. Apa sih benefit yang kita tawarkan ke orang supaya orang itu tuh pakai kita? Apa secara emosional, secara material, dan lain sebagainya. Sampai ketemu pola aku pengen menghibur orang-orang Jogja, membawa jokes-jokesnya orang Jogja, lucu-lucunya orang Jogja, tapi aku kaitkan dengan produknya Jogja Kita. Nah, dari situlah kita mulai pede nih. Oke, ayo kita bersaing. Gojek dan Grab, dia tidak akan berani membahas detail tentang Jogja, tapi Jogja Kita itu berani membahas detail mengenai Jogja. Dari situlah kita mulai garap tentang Jogja. Dari situ Grab dan Gojek pun udah mulai ketar-ketir tuh. Karena apa? Karena udah nggak bisa membahas tentang Jogja, karena Jogja itu udah dibahas full oleh Jogja Kita. Nah, kemudian lebih mudah tahu apa yang market butuhkan. Nah, dari sini kita juga bisa memanfaatkan UGC, jadi User Generated Content. Jadi teman-teman juga bisa nih, ketika teman-teman pusing nih, wah konten apa ya yang harus aku produksi. Teman-teman bisa nih berinteraksi melalui sosial media. Mungkin kalau Instagram bisa melalui story, kemudian bisa melalui komen. Apa nih? Kita bikin tantangan. Adminnya suruh apa nih? Nah, itu bisa. Jadi mungkin teman-teman bisa cek TikTok-nya Holy Wings, Mr. Holy. Nah, dulu aku sering tuh nyari referensi dari Mr. Holy. Dia itu suka bikin challenge, tapi challenge-nya itu dari followers. Nanti followersnya itu akan mendapatkan suatu hadiah. Jadi ya, walaupun dia pakai baju partai, dia kemudian pakai baju balet aneh-aneh, tapi engagement-nya dia bagus banget. Kenapa? Karena dia memanfaatkan user generated kontennya paling bagus. Nah, bisa teman-teman manfaatin juga di sosial media teman-teman supaya engagement-nya juga meningkat. Nah, kemudian ini ya rumus niche-nya. Mungkin untuk teman-teman bisa catat supaya nggak lupa. Yang pertama adalah segmen market atau niche saya adalah dalamnya siapa.
Jadi teman-teman bisa membayangkan yang dari sekarang, kalau mau mainan sosial media, niche market saya tuh siapa ya? Nah, kemudian yang punya masalah apa? Nah, kemudian untuk bisa mencapai apa? Kemudian nah konten kita tuh apa? Mungkin teman-teman bisa catat atau screenshot juga bisa. Nah, contohnya ini. Topik konten yang mau diterjuni. Contohnya skincare bahan alami. Kemudian goal and masalah terbesar adalah jerawatan. Market atau orang yang mengalaminya dewasa, muda, umur 20 sampai 25 tahun. Nah, niche itu bukan jualan skincare, bukan jasa desain, bukan jualan kelas edukasi, tapi niche yang benar adalah misalkan ini ya, skincare bahan alami. Siapa? Segmen market ketika kita jualan skincare alami adalah orang dewasa atau muda umur 20 sampai 25 tahun. Tuh. Kemudian dia punya masalah apa? Nah, dia punya masalah terbesar adalah jerawatan, kemudian kulit kusam, kulit hitam, kemudian nggak halus dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai apa sih? Nah, dia goals apa nih yang diimpikan ketika teman-teman pakai skincare tersebut? Mungkin jadi kulitnya putih, kemudian glowing, kemudian supaya sayang sama ayang misal atau apa. Nah, nanti goals-goalsnya itu kita breakdown sampai detail mungkin. Nah, kemudian dari situ kita punya bahan nih untuk membuat suatu konten. Jadi ketika kita tahu target marketnya umur 20 sampai 25, kita jangan pernah membuat konten di luar umur itu. Karena apa? Nanti akan punya dampak yang jelek. Kemudian masalahnya apa? Ya kita kita breakdown nih. Masalahnya apa ya kira-kira kalau nggak pakai skincare? Nah, kita breakdown 1 misal sampai 10. Nah, nanti 1 sampai 10 itu kita buat konten masing-masing nih. Misalkan jerawatan, kita takut-takutin aja. Kamu kalau nggak pakai skincare, kamu bisa loh jerawatan kayak gini. Nah, nanti tapi kita punya solusinya kok. Ketika biar teman-teman kulitnya nggak jerawatan, bisa loh pakai skincare ini. Itu secara sederhana ya kontennya. Nanti bisa diperhalus dengan copywriting dari teman-teman. Nah, goals itu apa? Goals itu biasanya kita menjual suatu mimpi. Jadi kita bisa menjual suatu promise ketika pakai skincare. Kamu itu akan A, B, C, D, E, F, G. Jadi akan kulitnya putih, akan lebih cantik, akan terlihat glowing, dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian niche juga nggak membatasi ya. Jadi teman-teman pun bisa explore konten lain yang masih nyambung di niche. Misalkan teman-teman punya usaha skincare. Tidak sebatas teman-teman harus nyari referensi konten-konten skincare. Bisa konten-konten yang apa sih yang berkaitan dengan skincare. Misalkan obat cuci muka dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mencari contoh konten selain skincare. Jadi jangan terbatas di niche-nya itu, tapi kita bisa kombinasikan dengan referensi konten lain supaya teman-teman pun tidak mentok nih idenya. Jadi kita bisa kombinasikan itu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara niche itu fokus ke siapa, bukan ke apanya. Misalkan gini, ini contoh, kita jualan skincare. Kita jangan membicarakan skincare itu benefitnya apa. Misalkan benefitnya ABC, tapi kita ketika membuat konten fokus ke siapa? Siapa ya yang kira-kira membutuhkan skincare ini? Dia punya masalah apa? Kita sebagai solusinya. Jadi jangan apanya, tapi ke siapanya. Karena apa? Ketika teman-teman fokus ke apanya, ya hanya fokus ke skincare-nya. Tapi teman-teman nggak tahu nih, skincare itu siapa yang berminat untuk membeli. Tapi ketika teman-teman fokus ke siapa, itu memudahkan teman-teman untuk membuat konten. Oh,
aku jualan skincare, fokusku ke anak-anak muda. Ya udah, kira-kira anak-anak muda tuh suka konten yang seperti apa ya? Nah, aku ngikut trennya. Dari trennya itu, nanti teman-teman itu akan punya kesempatan konten teman-teman disukai oleh anak-anak muda tersebut. Dan ketika udah suka, nah mereka akan nge-follow akun teman-teman. Ketika udah nge-follow, nah teman-teman tinggal nih nge-prospect mereka menjadi klien atau customer itu. Nah, misal kalau punya banyak target gimana? Nah, biasanya juga ada nih satu, saya sering menjumpai ketika webinar ya, dikirimin aja ada satu orang yang dia jualannya itu banyak. Ada jualan jilbab, kemudian jualan baju koko, kemudian dia jualan skincare juga. Nah, kadang teman-teman yang belum tahu ilmunya itu dicampur adukan di satu akun. Nah, misalkan tadi ada jilbab, ada baju koko, ada skincare di satu akun. Kira-kira nih, ketika jadi teman-teman, ketika melihat akunnya, bingung nggak dia sebenarnya jualan apa? Nah, itu kan orang juga, ini sebenarnya orang jualan apa ya? Kadang jualan skincare, kadang jualan baju koko, atau baju koko di skincarein. Nah, bingung gitu kan. Nah, jadinya kalau bisa akunnya dibedakan. Yang jualan koko ya jualan koko aja, yang jualan skincare aja, yang jualan jilbab aja. Karena apa? Itu akan memudahkan teman-teman. Nah, jadi apa sih user generate kontennya baju koko? Misalkan kita bisa membawa suatu buyer personanya baju koko. Misalkan gini, orang yang ganteng mau ke masjid Jumatan. Kamu mau ganteng pakai baju koko ini. Nah, gitu kan bisa. Coba kalau satu akun disamain, mesti orang bingung. Nah, kemudian nih, akun kedua skincare. Nah, nanti buyer personanya mungkin cewek-cewek muda. Nah, yang jilbab mungkin cewek-cewek muda yang islami, yang maaf ini di sini muslim nih. Nah, ini kita jual jilbab. Nah, gitu. Jadi, kalau bisa bedakan akunnya. Jangan pernah menjadikan banyak jualan di satu akun, tidak pernah disarankan karena apa nanti membuat bingung. Nah, kemudian fokus ke satu dulu, baru perluas seiring waktu. Mungkin nih teman-teman udah jualan apa ya? Biasanya sih kalau di akun kayak gini biasanya berkaitan. Misalkan jualan baju muslim. Nah, baju muslim nanti kaitannya sama jilbab. Sama jilbab nanti kaitannya sama mukena. Itu malah nggak apa-apa. Tapi fokus dulu ke satu akun. Jangan langsung blok jadi satu itu jangan. Jadi baju muslim dulu. Nanti baju muslim udah berjalan dengan baik, udah punya engagement yang baik, kemudian udah meningkatkan followers dengan baik, baru nanti ditambah jilbab. Karena ada baju muslim, ya otomatis kita bisa nambah jilbab. Ketika udah nambah jilbab, nanti seiring berjalannya waktu, itu bisa nambah misalnya mukena. Jangan tiba-tiba nambah skincare. Itu juga nanti customer bingung. Tapi kalau bisa yang berantai. Jadi berantai itu tuh satu pokok barang, tetapi nggak bisa dipakai sendirian. Kalau baju muslim mesti pakainya jilbab. Kalau orang pakai baju muslim pakai jilbab, mesti dia butuh mukena untuk sholat. Nah itu biasanya berantai kayak gitu. Nah untuk misalkan ini nih ada kuis kecil-kecilan ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menjawab di kolom chat. Nah, saya memberi case niche yang salah kaprah. Jadi parenting, mungkin studi case-nya adalah dia jualan mainan anak. Niche saya adalah mainan anak yang membantu ibu-ibu menemukan mainan yang disukai tanpa harus salah beli mainan. Tadi teorinya siapa? Niche market adalah fokus ke siapa, bukan ke apa. Nah, kira-kira nih, kalau dari kalimat ini, yang salah itu kalimat apa nih? Yang kira-kira teman-teman yang jeli bisa tulis di kolom chat.
Ayo, ada yang bisa jawab salahnya tuh di mana? Mainan yang membentuk itu. Nah, udah ada beberapa yang jawab ya. Nah, cash needs yang benar kayak gimana sih? Ini. Parenting jualan mainan anak. Ini atasnya judul ya. Parenting jualan anak. Needs, kalau yang cash yang salah adalah needs saya adalah mainan anak yang membantu ibu-ibu. Nah, di sini needs saya adalah ibu-ibu yang ingin anaknya bisa tetap bermain sambil belajar. Bedanya apa? Di yang case yang salah adalah fokus ke apa? Ya kan? Ini parenting jualan mainan anak judul ya. Nah, need saya adalah mainan anak yang membantu ibu-ibu. Nah, kenapa salah? Karena dia fokus kepada apa? Need saya adalah mainan anak-anak. Nah, yang kedua, nah yang benar itu need saya adalah ibu-ibu yang ingin anaknya bisa tetap bermain. Nah, di sini nih perbedaannya. Jadi, ketika kita tidak tahu ilmu tentang niche market, itu akan terjebak kepada apa? Nah, berarti menjual produk lagi. Tetapi ketika kita tahu ilmunya niche market, kita akan berpikir fokus kepada siapa. Oh, ketika mainan anak-anak, ya kita fokusnya ke ibu-ibu. Gitu. Nah, di sini mainan anak yang membantu ibu-ibu menemukan mainan yang sesuai tanpa harus salah beli mainan. Nah, di sini need saya adalah ibu-ibu yang ingin anaknya tetap bisa bermain sambil belajar tanpa kecanduan gadget melalui teknik parenting dan mainan anak yang mengedukasi. Nah, di sini apa sih yang memainkan kontennya, yaitu copywriting plus niche market. Jadi untuk teman-teman yang harus dicatat adalah kita ketika membuat konten fokus ke siapanya dulu, jangan ke apanya dulu. Karena apa? Itu akan berimpact juga ke hasil konten. Gitu. Jadi ketika teman-teman ingin membuat konten, cari dulu nih niche marketnya siapa sih, gitu kan. Terus masalahnya dia apa sih, solusinya apa sih. Nah, terus kita sodorkan produknya kita gitu. Nah, di sini masalahnya apa? Masalahnya anak-anak itu sekarang kecanduan gadget. Tapi ketika bermain itu nggak suka belajar. Nah, itu kan adalah masalah ibu-ibu ya. Nah, jadi kita masukkan nih niche market saya adalah ibu-ibu. Nah, masalahnya kan ada nih. Nah, yang ingin anaknya tetap bisa bermain tapi bisa belajar. Itu adalah masalah plus solusinya tanpa kecanduan gadget. Nah, kemudian melalui teknik parenting dan mainan anak yang mengedukasi. Ketika kita kasih atau sodorkan copywriting ini, siapa sih ibu-ibu yang nggak kecantol untuk beli mainan itu? Nah, jadi pentingnya copywriting, pentingnya niche market, nah disinilah akan bermain. Nah, kemudian nih, ada case-nya juga. Kalau tidak tahu, harus bagaimana nih? Nah, misalkan teman-teman nih, belum tahu niche market-nya apa, kemudian target market-nya siapa, post aja dulu, lalu evaluasi. Jadi teman-teman bisa membuat beberapa tipe konten, kemudian mana sih yang sering disukai sama audiens teman-teman. Nah, kemudian nanti biasanya 14 hari kita bisa evaluasi. Tuh. Kemudian memakai metode A/B test konten. Nah, ini yang tadi aku pakai nih. Aku punya 2 konten yang sama, tetapi punya hasil yang berbeda. Nah, itu namanya A/B test konten. Nah, kemudian
teman-teman tidak harus serba tahu segalanya buat memulai. Yang terpenting adalah sambil jalan, sambil evaluasi. Seperti tadi case-nya aku nih di Jogja kita, aku menghitung sampai 12 kali pembuatan konten. Jadi 12 kali itu trik ya, trik pembuatan konten. Baru yang terakhir itu menemukan fit marketnya. Jadi aku baru tahu, oh orang Jogja tuh sukanya konten yang seperti ini toh. Nah, jadi teman-teman bisa nih mulai dulu sambil jalan, tapi sambil evaluasi. Jadi teman-teman sambil jalan itu juga sambil belajar. Tuh. Jadi tidak harus tahu segalanya buat mulai. Terpenting sambil jalan, sambil evaluasi. Nah, sekarang nih sambil nanti sebelum ke variasi konten, yuk praktek siapa yang kamu jangkau. Misalkan usianya berapa, gendernya apa, hobi atau kebiasaannya mereka apa, kemudian sebutkan permasalahannya apa, goals-nya apa, kemudian 3 sumber konten yang mereka sering lihat sehari-hari. Nah, teman-teman bisa nih sekarang praktekin. Teman-teman ketika bermain sosial media atau yang udah punya usaha atau yang udah bermain sosial media untuk bisnis, itu bisa nih tulis di kolom chat siapa sih target niche market yang kamu jangkau. Misalkan ini aja yang mudah, usia sama gender. Kemudian satu permasalahannya terbesar itu ya apa? Kemudian goals terbesar yang teman-teman janjikan ke mereka itu apa. Kemudian satu sumber konten misalkan TikTok atau Instagram, platform yang audiens dari teman-teman yang sering kunjungi. Mungkin teman-teman bisa catat nanti selagi aku mempersiapkan contoh kontennya. Itu. Yuk teman-teman, target niche-nya siapa, masalah terbesar apa, goals terbesar yang ingin teman-teman kasih apa, kemudian sumber konten yang sering mereka lihat sehari-hari itu di mana. Mungkin bisa nih dicatat di kolom chat. Ini aku share ya untuk contoh konten yang pernah aku bikin nih di Jogja kita. Lagi banyak diskonan nih. Ada dawet, diskon 99,9%. Syaratnya jadi pelanggan tetap minimal 1 tahun. Ayam goreng, diskon 1000%, gratis 1 ayam goreng minimal belanja 1 lusin. Yang ini, tahu goreng, beli 10.000, gratis cabai nikmat ekstra pedas. Tunggu. Apaan tuh? Aplikasi Jogja kita ya? Ini dia yang aku cari-cari. Harga hemat tanpa syarat. Pesan sekarang. Nah, ini udah sampai, Mas. Oh, ini ya Mbak Gito. Iya, Mbak Gito. Ya. Oke. Ya. Makasih ya, Mas. Ya, sami-sami. Mari, Mas. Gue Bambang Purnomo. Basically gue asli Karangmojo, tapi hidup gue di Jaksel. Anyway, gue lagi liburan di Jogja nih, buat kasih self-reward atas overwork gue selama di Jaksel. So, kali ini gue mau nyobain bakmi Mbak Gito yang famous itu. Letaknya di Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede. Tempatnya klasik-klasik gitu dengan nuansa kayu-kayuan. Nah, ini bakminya udah dateng. Langsung sikat aja, bro. Bakmi ini enaknya kebangetan sih, dengan harga yang cuma 30.000 aja. Selama gue di Jogja, gue prefer pakai Jogja Kita. Bagi gue, Jogja Kita adalah support system gue, karena tarifnya yang hemat dan drivernya yang humble-humble. So, teman-teman, belum ada yang mengisi nih? Atau lanjut ke Ica? Baik, mungkin bisa sambil dilanjut dulu aja seperti itu ya, Kak? Oh ya, siap. Nah, kemudian yang kedua tuh ada variasi konten. Jadi aku pakai rumus ideas. Jadi yang I-nya apa? Inspire. Kemudian D-nya discussion. E-nya educate atau entertain. A-nya attachment. Dan S itu selling. Nah, inspire itu apa sih? Nah, sifatnya menginspirasi audiens untuk bisa mencapai goals atau keinginannya lewat brandmu. Nah, bisa membuat mereka kagum dan membayangkan posisi mereka ada di posisi goals-nya itu.
contoh before after, kemudian inspirasi make up, dan lain sebagainya. Nah, inspire itu kita bisa contoh di brand Adidas, Nike, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita pakai brand Nike, nah kayaknya keren banget nih sepatu kita Nike. Kemudian yang lagi tren nih di kalangan anak-anak muda, misalkan, dan ini sering terjadi ya, ketika nongkrong, yang satu HP-nya Android, yang satu iPhone. Nah, itu inspire banget tuh. Jadi kayak apa ya, mereka itu merasa menjadi sesuatu atau punya posisi tertentu ketika dia pakai brand tersebut. Ya walaupun kadang ketika kita nongkrong yang HP Android lebih mahal daripada iPhone, tapi orang bangga dulu kan pakai iPhone, wah kelihatan kaya. Dia misalkan kelihatan jadi anak tren nih kalau pakai iPhone. Nah, biasanya Inspire ini ya konten-konten yang apa ya, mengantarkan suatu konsumen ke goals atau ke posisi tertentu lewat brand yang digandrunginya gitu. Jadi biasanya teman-teman bisa nih memanfaatkan before dan after. Paling banyak sih sebenarnya di before dan after. Nah, di kecantikan juga banyak banget untuk konten tersebut, yang tadinya nggak cantik jadi glowing, yang obat diet tuh yang tadinya agak gendut jadi kurus. Nah, biasanya dia mengantarkan ke suatu goals lewat brandmu. Tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah discussion, dari konten yang bersifat mengajak audiens untuk saling berdiskusi dan berinteraksi. Nah, biasanya tebak-tebakan, kemudian kuis, Q&A. Kadang saya pernah juga membuat konten discussion, tapi ini agak tepi jurang. Jadi dulu Jogja itu kan terkenal dengan klitih ya. Jadi teman-teman mesti udah sering dengar nih berita klitih di Jogja. Saya membuat tuh konten tepi jurang, jebret, banyak yang komen kemudian di take down. Kenapa? Ya yang takut nggak cuman aku, tapi Jogja kita juga takut. Karena apa? Aku saat itu nyerempet klitih itu untuk konten Jogja Red, ojek online-nya. Kamu pulang malam takut ke klitih pakai Jogja Red. Nah, dari situlah banyak komen-komenan dan ada yang report juga saat itu. Dan sempat Instagramnya Jogja kita itu hilang waktu itu. Nah, dari situlah ketika udah kembali Instagramnya, kemudian aku hapus. Karena apa? Itu ya tepi jurang banget kan. Orang masih rawan atau takut dengan klitih, tapi kita, tim Jogja kita membuat klitih itu kayak seperti bukan apa ya, bukan kayak seperti ancaman, tapi guyonan. Nah, kemudian yang kedua adalah educate dan entertain. Jadi teman-teman juga bisa nih membuat tipe konten yang menghibur. Nah, ini yang nomor satu sering disukain sama orang-orang itu adalah entertain. Nah, kemudian ini tak skip ya, nanti teman-teman juga bisa dapat materinya juga ya. Nah, kemudian attachment. Nah, ini juga penting buat teman-teman yang jualan online nih, yang sering jualan di TikTok atau Instagram. Karena apa? Penting untuk membuat behind the scene. Misal apalagi teman-teman punya brand makanan, kayak Basreng atau Cireng dan lain-lain. Apa sih, gimana sih proses pembuatannya, gimana proses produksinya dan lain sebagainya, supaya masyarakat atau calon customer itu yakin untuk membeli produk teman-teman. Nah, kemudian bisa aja share your story, pengalaman atau kesuksesan di balik brand teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah storytelling. Jadi ceritakan klien atau customer yang biasa kita sebut testimoni ya. Kemudian proses pembuatannya, kemudian kenapa sih mulai semua ini. Jadi semua bisnis akan ada visi dan misi, bisa teman-teman ceritakan di suatu konten tersebut. Kenapa memulai usaha ini. Nah, di mana teman-teman juga harus memperhatikan tentang headline, interest, and call to action. Jadi biasanya nih, kalau teman-teman agak bingung, teman-teman bisa cari di Google AIDA. Jadi itu adalah rumus paling basic untuk membuat copywriting atau membuat konten. Jadi AIDA. Jadi A, attention, I-nya interest, itu di share, dan
dan A itu action. Jadi teman-teman bisa searching di Google AIDA gitu. Kemudian untuk keunggulan Reels ini teman-teman juga bisa secara singkat ya. Jadi Reels itu bisa dijangkau oleh semua orang. Jadi sekarang Reels nggak cuman bisa dijangkau followers kita, tetapi dia hampir kayak TikTok, jadi FYP, dia bisa menjangkau orang di luar followers kita. Kemudian masa berlaku kontennya juga lebih lama, format terbaik untuk short video, kemudian bisa didaur ulang ke TikTok. Jadi teman-teman nggak usah pusing untuk apa sih konten yang harus di-upload di TikTok, nggak usah pusing. Jadi teman-teman cukup membuat satu konten, itu bisa di mirroring untuk upload di Reels dan TikTok. Nah, kemudian TikTok pun sama, FYP, tanpa memandang jumlah followers ya. Kemudian karakteristik marketnya lebih suka yang apa adanya. Jadi teman-teman nggak usah settingan kayak di YouTube. Jadi teman-teman bisa apa adanya nih. Kadang di TikTok tuh video-video aneh-aneh atau singkat-singkat pun bisa FYP. Nah, kemudian dia punya potensi market yang sangat besar di TikTok. Itu. Mungkin kalau untuk karakteristik Reels, kemudian TikTok, nanti teman-teman bisa cari ya di Google kayak formatnya gimana dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari winning content, teman-teman bisa baca data. Itu. Jadi gimana sih cara nemuin dari data? Jadi teman-teman bisa sortir atau top post dari IG teman-teman. Jadi kan teman-teman bisa masuk insight nih di akun Instagram, nanti disortir top postnya apa. Jadi bisa sortir berdasarkan metrik yang bisa kamu lihat, yaitu like, follow, reach, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kelihatan nanti yang like-nya paling banyak yang mana, kemudian reach yang paling tinggi yang mana. Nah, itu adalah winning content teman-teman dan bisa teman-teman produksi lagi untuk kedepannya. Kalau untuk menghitung engagement rate, nanti juga teman-teman bisa cari di Google atau nanti saya kasih materinya gitu. Kemudian, biasanya teman-teman terhalang tools yang bisa buat video nih, buat sosial media gampang. Sekarang banyak tools untuk membuat video. Yang pertama adalah Canva. Semua orang sekarang bisa mengakses itu secara gratis ya. Jadi bisa image, video pun bisa lewat Canva. Kemudian di IG Reels juga langsung bisa. Jadi teman-teman bisa langsung melalui Instagramnya, kemudian ke TikToknya juga bisa. Atau teman-teman yang mulai bisa menunjukkan kreativitasnya bisa pakai CapCut atau VN. Nah, di situ mulai banyak mockup-nya dan lain sebagainya itu ada di CapCut dan VN. Apalagi sekarang CapCut nggak cuma di HP, di PC pun ada sekarang CapCut. Nah, kemudian dari semua itu percuma kalau teman-teman nggak konsisten. Nah, jadi teman-teman ketika bermain sosial media, aturannya adalah satu, konsisten upload minimal 1 kali per hari. Jadi teman-teman jangan pernah malas nih. Dan paling susah adalah menjaga konsistensi. Aku pun dulu tertantang jual skincare ya, cari, kemudian bangun hubungan dengan audiens, yaitu membalas komen, kemudian ketika ada DM harus segera dibalas dan lain sebagainya. Kemudian kolaborasi dengan akun lain. Nah, ini penting banget. Jadi teman-teman jangan pernah membangun akun sosial media itu sendiri. Kalau bisa kolaborasi dengan yang lain. Kenapa? Ini sangat penting dan bisa menjangkau reach yang lebih tinggi. Ya, tadi saya contohkan, saya mempunyai 2 video dan dengan tipe yang sama, yang satu kolaborasi, yang satu tidak. Itu hasilnya berbeda. Yang kolaborasi mempunyai hasil yang tinggi, yang tidak kolaborasi mempunyai hasil yang sedikit. Nah, yang penting adalah isi konten dan mulai dulu. Kemudian dari apa yang kamu bisa. Nah, kemudian bukan menunggu sempurna baru mulai, tapi mulai dulu baru berproses menuju sempurna. Pokoknya teman-teman jangan mempunyai mindset, aku harus sempurna dulu, jangan. Mulai dulu. Tapi ketika udah mulai, udah berproses, nah itulah menuju sempurna. Kemudian karena ilmu bisa didapat di mana aja, tapi yang berhasil adalah mereka yang mempraktekkan. Sekarang seperti malam ini, mungkin teman-teman mendapatkan ilmu dari aku nih malam ini, kemudian besok mendapat ilmu dari A, si B, si C, dan lain sebagainya. Tetapi ketika teman-teman tidak mempraktekkan, teman-teman nggak akan mempunyai kata berhasil. Jadi teman-teman juga harus mempraktekkan apa yang mungkin aku bilang malam ini, mungkin
si A, si B, si C yang dibilang juga gitu. Nah, kemudian kunci berhasil di sosial media terletak pada kata sosialnya. Jangan fokus bangun followers aja, tapi fokus bangun hubungan dengan audiens itu. Mungkin itu aja materi dari aku pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa ya langsung lanjut ke sesi pertanyaan. Monggo Kak Ica. Baik, terima kasih banyak Kak Wisnu. Materinya sangat luar biasa sekali ya, banyak sekali Mas. Tentang apa ya, penjelasan Mas ini sangat luar biasa sekali. Oke, baik, kita akan langsung lanjut ke sesi Q&A, dan di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah mengantri dari tadi, yang kepo sekali ingin tahu penjelasan lebih dalam dari Kak Wisnu. Oke, nah di sini karena keterbatasan waktu juga, jadi kami dari tim kampusku sudah sedikit meringkas ya beberapa pertanyaan yang tergolong sama. Nanti juga untuk diharapkan dari teman-teman bisa menyimak saja jawaban dari Kak Wisnu. Mungkin dari Kak Wisnu nanti akan menggabung jawabannya agar menjadi satu gitu. Jadi langsung saja ya Kak. Mungkin yang pertama-tama yang masuk ini adalah pertanyaan dari Kak Hikmal Raihan, yaitu perbedaan spesifik antara social media marketing dengan konten marketing, Kak. Kalau untuk perbedaan social media marketing dan konten marketing. Jadi kalau social media marketing itu lebih ke strategisnya. Jadi social media marketing itu apa sih platform, apa fitur yang harus dimanfaatkan dan bisa untuk media marketing. Karena marketing itu beda dengan sales. Mungkin ketika kita membicarakan sales itu hanya direct message gitu, DM. Tetapi marketing adalah membuat orang yang tadinya belum percaya menjadi percaya, kemudian ketika dia beli, nah nanti dia harus repeat order dan lain-lain. Karena marketing itu sebenarnya sangat panjang. Jadi social media marketing adalah memanfaatkan fitur-fitur yang ada di social media untuk marketing suatu produk. Tapi kalau tadi konten marketing ya, konten marketing itu adalah suatu strategi untuk merayu calon customer untuk percaya dengan kita. Jadi kalau saya biasanya konten marketing itu saya kaitkan dengan kreatif marketing yang dia ada who, what, kemudian what if dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin materi mengenai kreatif marketing atau konten marketing lebih lengkap, nanti bisa nih teman-teman follow IG aku atau Gold Kreatif, nanti kita bisa sharing materi di situ. Jadi intinya kalau konten itu lebih ke copywriting-nya ya, copywriting untuk mempengaruhi orang membeli produk kita. Tapi kalau sosial media itu lebih ke strategi channel komunikasi. Jadi channel lewat apa aja sih untuk menggait calon customer gitu sih. Jadi itu punya fungsi yang berbeda gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Wisnu atas jawabannya. Jadi kedua hal tersebut memang berbeda gitu ya Kak untuk fungsinya. Oke, mungkin dari Kak Hikmal Raihan, semoga bisa terjawab ya Kak untuk jawaban dari Kak Wisnu tadi. Baik, untuk pertanyaan kedua, di sini saya gabung ya Kak pertanyaan dari Kak Muhammad Rafli dan juga Kak Eka Sari, yaitu terkait bagaimana cara mengupload konten yang efektif, apakah ada jam-jam tertentu seperti di TikTok, Instagram, Facebook, dan juga bagaimana untuk sebuah konten itu bisa banyak like-nya, Kak. Jadi bagaimana kalau konten-konten itu bisa banyak yang nge-view atau yang nge-like itu seperti apa? Mungkin dapat dijawab, Kak. Oke, kalau untuk upload konten itu satu, yang jam itu penting. Karena apa? Di mana kita ketika upload konten di jam sepi, orang sepi menggunakan sosial media, itu tidak akan banyak yang melihat. Jadi setiap platform itu harus kita pelajari. Kenapa? Setiap platform punya karakteristik yang berbeda. Misalkan Facebook, dia punya jam sibuk di malam hari. Kemudian IG itu punya jam sibuk di pagi hari, kemudian siang dan sore. Nah, untuk TikTok itu paling ramai adalah di jam siang dan jam malam. Jadi teman-teman juga harus mempelajari jam platform mana nih yang lagi ramai jam segini dan lain-lain. Jadi itu sangat penting waktu upload. Untuk kenapa? Ketika teman-teman upload di jam sibuk, itu teman-teman akan mempunyai probabilitas masuk FYP itu tinggi. Apalagi untuk TikTok. Dan untuk IG pun sama, ketika teman-teman main Reels itu
akan mempunyai probabilitas yang lebih tinggi. Tetapi di situ ada konsekuensinya juga. Kenapa? Karena ketika banyak orang yang mempelajari jam sibuk, pasti jam di situ juga banyak yang upload. Jadi teman-teman harus senggol-senggolan nih dengan konten kreator yang lain. Nah, solusinya gimana? Gimana caranya teman-teman buat konten yang lebih atau beda dari yang lain gitu. Nah, kemudian yang dua, bagaimana cara membuat konten yang supaya banyak yang nge-like, nge-share, kemudian nge-save. Nah, dari sini teman-teman bisa mempelajari tentang gimana cara membuat konten marketing atau konten sosial media yang disukai banyak orang. Nah, di sini teman-teman bisa nih cari referensi dulu. Mungkin kalau teman-teman males mikir nih, kita cari konten yang lagi tren, kita tiru, kita modifikasi. Nah, seperti di TikTok. Misalkan di TikTok lagi kemarin apa ya yang lagi tren nih, goyangan apa gitu, kayak yang cepmek-cepmek gitu ya, cukur apa tuh, cukur cepek. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa tiru, kemudian modifikasi versi teman-teman atau untuk menjual produk teman-teman. Itu hal yang paling gampang. Tapi kalau teman-teman punya kreativitas yang unggul, mending teman-teman membuat tren tersendiri. Jadi dari supaya orang-orang tuh meniru teman-teman. Nah, itu cara untuk membuat like. Nah, yang kedua, ketika teman-teman juga udah membuat konten bagus, tapi kok nggak banyak yang nge-share, yang nge-like, bisa dikolaborasikan coba. Jadi teman-teman cara publish-nya jangan hanya di single, tapi dikolaborasikan dengan teman atau dengan yang lain atau komunitas dan lain sebagainya supaya reach-nya pun semakin luas. Dan kalau untuk IG, teman-teman jangan pernah bermain di image, karena apa? Di image itu sekarang sangat terbatas reach-nya. Jadi disarankan teman-teman bermain Reels. Reels itu punya probabilitas reach itu lebih tinggi di luar followers teman-teman. Mungkin itu sih jawaban singkat dari aku. Baik, terima kasih banyak Kak Wisnu. Bisa dicatat ya teman-teman semuanya untuk jawaban-jawabannya. Tipsnya sangat penting-penting sekali, oke? Nah, selanjutnya Kak, pertanyaan dari Kak Rosa terkait dengan keyword yang banyak dibicarakan untuk konten. Kira-kira keyword itu untuk apa dan apakah dimasukkan untuk sebagai tagar atau judul produk atau seperti apa? Mungkin dapat dijawab Kak Wisnu, dipersilahkan. Oke, kalau untuk keyword itu biasanya berkaitan dengan topik yang sedang ramai dibicarakan. Nah, nanti saya biasanya memakai Google Trend atau memakai hashtag regulator, pokoknya pencarian hashtag. Nah, aku biasanya pertama pakai Google Trend. Apa sih topik yang sedang dibicarakan di suatu kota? Itu bisa di searching sampai provinsi. Misalkan topik yang sekarang dibicarakan di Jogja, misalkan kenaikan upah UMR Jogja. Nah, itu bisa nih muncul. Nah, itu bisa dipakai untuk bahan hashtag kita. Nah, kemudian bisa mencari di hashtag generator. Jadi generator itu juga untuk mengetahui hashtag apa yang lagi tren di suatu platform. Misalkan di platform sosial media Instagram, kemudian di platform sosial media Facebook atau TikTok, itu bisa mendeteksi hashtag yang lagi tren. Apalagi di Twitter, itu sering berganti-ganti. Kalau teman-teman punya budget tertentu, main Twitter. Jadi dia hashtagnya tuh bisa dibeli gitu. Tapi jangan beli followers ya, karena itu akan berdampak jelek. Mending beli hashtag. Kalau aku dulu bermainnya beli hashtag di Twitter. Nah, kemudian kalau keyword itu bisa untuk bahan copywriting. Jadi ketika teman-teman memasukkan keyword di suatu copywriting, itu bisa meningkatkan SEO akun teman-teman. Jadi makanya ketika bermain sosial media itu juga harus belajar SEO. Untuk apa? Supaya ketika orang-orang menulis keyword itu postingan teman-teman langsung naik gitu. Jadi teman-teman juga mempunyai kesempatan yang lebih bagus di sosial media. Jadi intinya kalau keyword itu penting, gimana cara carinya? Lewat Google Trend atau di hashtag generator. Nah, kemudian ketika udah nemu, bisa dimasukkan ke caption sebagai copywriting-nya atau hashtag-nya. Jadi hashtag pun juga ada aturan, jangan lebih dari 30 ketika bermain hashtag. Kalau bisa maksimal itu 15, 5 itu sesuai dengan
postingan teman-teman, 5 itu topik yang lagi tren, kemudian 5 adalah berkaitan dengan apapun itu yang lagi rame tapi nggak berkaitan dengan teman-teman. Nah, itu biasanya rumus hashtag. Tapi disarankan hanya 10 aja. Jadi 5 itu berkaitan dengan teman-teman, konten apa sih yang teman-teman bawakan, 5 itu konten yang hashtag yang lagi kami dibicarakan walaupun itu nggak berkaitan. Kadang kita membuat postingan skincare, kadang ada tuh hashtag Puan Maharani atau apa gitu, kadang ada tapi dia naik gitu loh. Nah, biasanya teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi untuk hashtag besok ya kalau di bootcamp. Nah, bootcamp digital marketing itu akan bahas secara detail di situ. Itu. Mungkin itu Kak Ica jawabannya. Baik, terima kasih banyak Kak Wisnu. Dan ternyata tadi jawaban Kak Wisnu juga sudah menjawab pertanyaan dari Kak Viken Marbun ya, terkait dengan bagaimana tips agar konten dapat dilihat orang banyak, yaitu menggunakan hashtag dan juga jam upload kayak yang jawaban pertama tadi, dan juga apakah harus membeli followers. Jawaban dari Kak Wisnu tadi adalah jangan membeli followers. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, yaitu dari Kak Fatika. Yang mana pertanyaan ini terkait dengan kalau misalnya sudah ada niche market, penghasilannya akan segitu-segitu aja nggak sih Kak? Karena yang memakai produk kita orang tertentu yang pas dengan apa yang kita jual, atau bagaimana? Kalau boleh tahu ini jual produk apa ya Kak? Oke, baik. Nah, mohon maaf Kak, sepertinya Kak Fatikanya sudah live. Tidak ada jadi mungkin ini secara general aja ya Kak. Jadi gini, saya pernah ikut bootcamp-nya digital marketing ya saat itu. Jadi mindset kita bermain sosial media itu jangan pernah sosial media itu akan meningkatkan penghasilan kita atau membuat penjualan produk kita akan naik signifikan. Itu enggak. Tetapi ketika kita bermain sosial media, produknya kita terjual secara signifikan atau laris, itu adalah bonus. Nah, di sini yang bermain adalah ketika kita tahu digital marketing, kita mengetahui pintu mana aja yang bisa menghasilkan market. Misalkan, ketika saya jual air mineral nih, Aqua ya, kita jualan Aqua. Gitu. Ketika aku dulu hanya bermain di Facebook, karena dulu adanya Facebook ya aku pintunya ada di Facebook aja. Tetapi ketika kita punya ilmu digital marketing, kita bisa belajar mengenai omnichannel. Jadi omnichannel itu memanfaatkan segala channel untuk berjualan produk kita. Misal, aku jualan Aqua nih di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Twitter, kemudian memanfaatkan Facebook Ads, Google Ads, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah namanya digital marketing. Saya berani ngomong, ketika teman-teman bermain digital marketing, saya jamin penjualan teman-teman akan naik. Tetapi ketika teman-teman hanya bermain sosial media, jangan harap teman-teman bisa menaikkan secara signifikan penjualan. Tetapi ketika bermain brand awareness, nah teman-teman memilih jalan yang benar, yaitu bermain sosial media. Jadi sosial media adalah tempat untuk brand awareness dan consideration. Jadi brand awareness apa? Brand awareness adalah tahap di mana orang-orang di luar sana itu mengetahui brand teman-teman. Nah, ketika orang di luar sana mengetahui brand teman-teman, mereka akan mencari riset nih, kan riset. Yakin nggak sih brand ini? Sebenarnya brand ini apa sih? Nah, itu akan ke tahap consideration. Nah, dari sosial media itu hanya bermain di 2 spek itu, awareness dan consideration. Ketika teman-teman akan ke conversion, teman-teman harus bermain namanya omnichannel. Jadi followers teman-teman itu gimana sih supaya jadi klien? Mungkin lewat DM, kemudian lewat WA, lewat CTA, call to action, kemudian lewat landing page, kemudian lewat ads, dan lain sebagainya. Nah, untuk digital marketing secara detail, nah nanti teman-teman bisa nih ikut bootcamp digital marketing bareng aku di akhir bulan ini. Nanti aku juga akan bahas detail mengenai mindset digital marketing, kemudian gimana cara berjualan di dunia digital, mengenai sejumlah strategi dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Kak. Tuh. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Wisnu.
Ya, mungkin kita langsung lanjut saja ya Kak untuk ke tiga pertanyaan terakhir ya Kak dari kami, yaitu yang pertanyaan selanjutnya adalah dari Kak Amelia. Kak Amelia tadi melihat di materi yaitu bagian akun yang dipecah menjadi dua dan seiring berjalannya waktu. Kalau seperti itu, apakah ada pengaruh besar ke akun kedua marketing kita? Bukankah finance besar di akun pertama? Terus kenapa pula harus dipecah menjadi dua akun marketing, Kak? Seperti itu, Kak. Kalau untuk akun ya, tadi aku pertama menyarankan kalau bisa kita fokus dulu ke satu akun gitu. Nah, karena apa? Supaya calon konsumen kita itu tidak bingung. Kemudian yang kedua, kita membuat niche market kita juga gampang. Kemudian membuat buyer persona kita pun akan menjadi gampang. Nah, kenapa bisa nih membuat dua akun menjadi satu akun dua produk? Nah, itu rules-nya satu. Produk itu harus berkaitan atau harus sistematis. Misalkan tadi kita jual baju muslim, pertama kita spesialisasi baju muslim nih. Kemudian yang selanjutnya seiring berjalannya waktu kita berjualan jilbab. Itu masih berkaitan. Kemudian seiringnya waktu lagi mungkin aksesoris muslim. Itu masih berkaitan. Itu tidak masalah karena apa? Topik yang akan dibahas itu tidak akan jauh-jauh beda. Itu untuk sosial media pun masih aman. Jadi kadang audiens itu pun akan mempunyai pemikiran, oh bisnis ini tuh berkembang ya, kemarin jualan baju muslim aja, sekarang jual jilbab juga, oh sekarang jual aksesoris juga. Tetapi ketika barang yang dijual itu beda, walaupun sama-sama fashion ya, yang satu baju muslim, yang satu misalkan dia jual beli polo cowok atau jersey, itu ketika disatuin, itu akan punya impact yang sangat jelek. Jadi orang itu akan bingung, kok ini orang jualan baju muslim, tapi kadang-kadang juga jualan jersey. Nah, itu akan menjadi bingung. Jadi lebih baik itu dipisahkan di sosial media. Walaupun nanti teman-teman misalkan punya admin satu itu tidak masalah. Di WA katalognya muslim sama jersey itu tidak masalah. Tetapi ketika di sosial media itu wajib dipisahkan supaya teman-teman itu pun juga lebih mudah untuk menjangkau siapa sih audiens yang sebenarnya, siapa sih calon customer kita sebenarnya. Kemudian kita pun punya keleluasaan untuk membuat konten yang berkaitan dengan produk yang kita jual. Mungkin itu sih jawaban singkatnya, Kak. Oke, baik. Jadi tadi maksudnya dari Kak Wisnu untuk dibagi dua itu adalah kalau misalnya barang yang dijual tuh yang tidak berkesinambungan seperti itu ya, Kak? Iya, tapi kalau berkesinambungan nggak masalah. Oke, ya baik. Siap, terima kasih banyak Kak atas jawabannya dan semoga menjawab dari Kak Amelia. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Edo Andika dari Universitas De Hasen. Jadi seperti ini Kak, dari Kak Edo ini memiliki usaha jasa ketik tugas dengan target konsumen mahasiswa. Mahasiswa dan siswa sekolah berusia 16 sampai 25 tahun. Medsos yang digunakan untuk menyebarkan jasanya melalui WA dan Facebook. Ingin mencoba membuat konten secara TikTok dan Instagram, namun bingung Kak mau memulai dari mana, sedangkan followers di TikTok sedikit sekali. Untuk jasa ketik ya, kayak joki ketik gitu ya, joki tugas itu ya. Iya. Nah, kalau untuk itu saran yang paling gampang nih, kamu cari permasalahan yang paling sering terjadi di siswa atau mahasiswa yang membutuhkan produkmu. Misalkan, kamu bisa healing tanpa risau tugas menumpuk. Nah, nih konsumen kamu tuh bisa nih healing, tapi ketika masuk kuliah, itu tugasnya udah selesai. Nah, gimana sih caranya? Kamu butuh aku nih, jasa ketik atau jasa joki tugas dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa breakdown apa sih permasalahan yang sering terjadi konsumenmu tuh apa. Nah, pokoknya solusinya tuh produkmu gitu. Jadi kamu bisa mengangkat permasalahan ini menjadi konten. Itu sih. Kalau untuk yang paling gampang ya. Tuh, tapi jangan terlalu frontal karena apa? Kadang kalau joki tugas atau joki ketik itu kadang apa ya, hal yang sensitif ya karena membuat orang jadi malas dan lain sebagainya. Tetapi ya itu worth it untuk
jadi penghasilan, karena dulu pun banyak teman-temanku yang membuka kayak gitu. Atau kamu bisa nih membuat konten, budayakan males ngerjain tugas, akulah solusinya. Nah, kamu bikin headline yang agak-agak apa ya, clickbait atau apa gitu, aku yakin banyak yang nge-like atau banyak yang nge-share akan itu gitu. Terus jangan lupa ketika kamu membuat konten, kalau bisa carousel ketika kayak gitu. Karena apa? Kalau kamu single image, pesanmu akan susah karena kamu harus memadatkan apa ya, jasamu. Jadi kalau bisa carousel. Pertama, slide pertama kamu apa ya, punya masalah ini tanda tanya. Nah, nanti slide kedua aku punya solusinya. Slide ketiga CTA. Jadi CTA kamu bisa hubungi nomor WA atau DM Instagram dan lain sebagainya. Atau lebih bagus lagi kamu bermain video. Ketika bermain video, kamu memunculkan suatu permasalahan yang sering terjadi orang-orang yang banyak tugas, kemudian pusing ngerjain tugas, mulai dari mana, dia nggak bisa nyusun skala prioritas. Nah, kamu masuklah jadi solusi. Daripada kamu pusing ngerjain tugas nggak selesai-selesai, sini aku bantu, aku buka jasa ini, bla 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 bla. Mungkin itu sih untuk tips and triknya gitu. Baik, terima kasih Kak. Berarti lebih ke permainan kata-kata aja ya Kak untuk mengiklankan di TikTok. Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir ya Kak untuk malam ini, yaitu dari Kak Angga Susilo dari Universitas UNP Kediri, yaitu bertanya bagaimana caranya untuk produk yang kita pasarkan di sosmed dapat terjangkau lebih luas tetapi tidak membayar dan bisa membuat iklan yang menarik dengan tren saat ini. Mungkin dapat dijawab Kak. Untuk membuat iklan yang menarik, yang pertama, mungkin nanti teman-teman bisa buka Facebook Ads Library, perpustakaan ads Facebook. Jadi nanti teman-teman bisa contoh ads kompetitor teman-teman. Nah, misalkan teman-teman punya usaha keripik pisang misal. Jadi teman-teman bisa cari keyword di situ, gimana sih mereka cara membuat iklan ads yang menarik. Jadi teman-teman bisa menduplikat konten tersebut, kemudian modifikasi, kemudian upload di Instagram teman-teman. Tapi ingat, jangan kopas karena sangat bahaya dan ketika kedetek itu akan ke-banned. Jadi teman-teman bisa contoh kayak gimana sih pola kontennya, kemudian copywriting di dalamnya, kemudian copywriting di captionnya, hashtag yang dia pakai dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa buka Facebook Ads Library. Kemudian yang kedua itu kalau untuk iklan ya bisa cari di kompetitor juga. Nanti teman-teman cari akun kompetitor apa aja, punya semua minimal 5 kalau bisa. Kalau bisa minimal 5, kumpulin apa sih konten yang paling tinggi views-nya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tiru kemudian modifikasi. Itu untuk membuat iklan atau konten yang menarik. Kemudian kalau untuk memperluas reach, satu, teman-teman ketika bermain Instagram, mainlah Reels. Karena Reels itu bisa menjangkau non-followers. Kemudian yang kedua, pakai collaboration. Jadi teman-teman harus bisa mencari teman untuk membangun Instagram. Misalkan teman-teman sudah punya akun bisnis, bisa aja dikolaborasikan dengan akun teman-teman sendiri. Aku pun kadang kayak gitu. Karena aku baru bangun Goldie Kreatif, followersnya itu masih di bawah 50. Tapi kadang tak kolaborasikan dengan akunku yang followersnya udah 700-an. Buat apa? Untuk memperluas aja, untuk memancing aja. Nah, kalau bisa, kalau misalkan teman-teman punya banyak teman nih yang punya komunitas atau punya grup-grup atau influencer, itu bisa loh dikolaborasikan. Dulu aku membangun Jogja Kita tuh seperti itu, karena aku dulu budgetnya terbatas untuk ads. Nah, kemudian aku berinisiatif untuk berkolaborasi dengan semua akun komunitas yang ada di Jogja. Itu membangun satu persatu itu dengan kolaborasi, alhamdulillah dari followers 4.000 itu naik ke 11.000 dan itu aku nggak beli followers sama sekali dan engage-nya tinggi. Kenapa? Karena itu followersnya real. Nah, dari situ kita pun juga berkolaborasi dengan influencer terkenal di Jogja atau influencer mikro, nano yang ada di Jogja. Untuk apa? Untuk memperluas reach. Gitu. Nggak apa-apa, kecil-kecilan misal yang nonton 1.000, 2.000 itu nggak masalah. Apalagi kalau teman-teman itu persentasenya udah
yang viewsnya udah 10-20%. Dulu aku ketika di Jogja kita, followersnya hanya 5.000, tapi viewsnya itu sampai 2.000. Itu kan bahkan lebih dari 30%, dan itu sangat bagus. Jadi teman-teman mulai dari kecil, karena membangun sosial media itu nggak seinstan itu, kecuali beli followers ya. Beli followers bisa nih langsung ribuan, tetapi itu akan punya dampak yang jelek. Dan orang itu kok followersnya tinggi tapi engagement-nya dikit banget. Nah itu, wah ini mesti beli. Tetapi ketika followersnya tinggi, engagement-nya juga tinggi, nah itu akan kelihatan, oh ini mainnya organik. Itu sih, untuk memperluas bisa menggunakan berbagai fitur yang ada di Instagram atau di TikTok gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Wisnu atas jawabannya, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya ke kampusku dari tadi, dari awal acara. Baik. Nah, untuk kakak-kakak dan teman-teman, mohon maaf dikarenakan waktunya juga terbatas. Untuk kakak-kakak dan teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya di acara yang setelah ini nih. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan terkait dengan acara yang akan dibawakan oleh Kak Wisnu. Baik, untuk teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu akan ada acara bootcamp dari Kak Wisnu. Oke, baik. Nah, jadi di sini akan ada bootcamp digital marketing for social media. Jadi di acara bootcamp yang akan dibawakan oleh Kak Wisnu ini akan diadakan selama 2 hari, yaitu yang pertama banyak sekali ya hal-hal yang akan dipelajari. Jadi di situ akan ada banyak sekali sub materi yang akan dibawakan oleh Kak Wisnu. Lalu di hari kedua juga akan banyak sekali materi-materi terkait dengan digital marketing for social media yang pastinya teman-teman dan kakak-kakak kalau misalnya mau tanya apapun dipersilahkan. Jadi untuk mau tanya masalah bagaimana caranya untuk mendapatkan followers ataupun yang lainnya, pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dapat ditanyakan hari ini bisa ditanyakan di bootcamp yang akan diselenggarakan oleh Kak Wisnu. Untuk bootcamp ini ada di tanggal 28 November dan tanggal 30 November. Dan untuk pendaftaran yang early bird cuman sampai besok pukul 23.59, yaitu dengan harga 30.000. Jadi untuk kakak dan teman-teman dipersilahkan langsung ke link yaitu intipin/SNII. Bisa dicatat ya teman-teman, untuk link ini bisa merupakan link pendaftaran. Jadi untuk kakak dan teman-teman yang ingin ikut bootcamp, ingin lebih tahu lebih dalam tentang digital marketing for social media, boleh banget bisa ikut di bootcamp ini. Oke. Nah, yang akan didapatkan juga ada terkait e-sertifikat, lalu ada penilaian, lalu ada networking pastinya, lalu ada portofolio, dan juga materi yang sangat luar biasa. Oke, lalu selanjutnya, nah di sini juga sekaligus akan kita sampaikan dari kampusku, yaitu terdapat bootcamp terkait dengan podcast. Jadi untuk kakak dan teman-teman juga yang butuh atau ingin lebih tahu tentang podcast, bisa ikut bootcamp yang akan dibawakan oleh pemateri yang sangat handal, yaitu seorang podcaster, yaitu Kak Agatha Griselda. Kakak itu merupakan seorang podcaster yang terkenal ya, jadi pastinya kalau kakak-kakak dan teman-teman ikut bootcampnya akan lebih paham terkait dengan podcast. Dan untuk pendaftaran yang early bird-nya juga cuman maksimal hari ini pukul 23.59. Oke, baik. Dan selanjutnya di sini dari kampusku juga akan ada webinar lagi, yaitu terkait dengan leadership yang akan dibawakan oleh seorang dokter gigi ya, namun beliau memiliki pengalaman leadership yang sangat luar biasa, yaitu di hari Jumat. Jadi untuk kakak-kakak dan teman-teman yang tertarik dipersilahkan untuk datang di hari Jumat pukul 7 malam seperti hari ini tadi. Dan juga selanjutnya untuk acara dari kampusku akan ada webinar dan sharing, yaitu bedah 4 jurusan, diperuntukkan untuk adik-adik SMA ataupun teman-teman yang ingin lanjut untuk berkuliah, yaitu terkait dengan jurusan ilmu sosial dan juga ilmu bahasa bersama seluruh mahasiswa jurusan tersebut. Untuk posternya ataupun untuk jadwalnya juga dapat dilihat di Instagram kami di kampusku, nanti akan ada yang lebih jelasnya. Baik, dan untuk selanjutnya juga bisa dicek di kampusku.id web kami ataupun di Instagram kami. Kami akan ada bedah dan konsultasi 13 jurusan untuk adik-adik SMA maupun teman-teman yang ingin berkuliah terkait dengan jurusan Saintek dan juga jurusan Soshum. Untuk jadwalnya juga sudah tertera di layar, jam-jamnya juga sudah tertera, dan yang akan didapatkan ataupun ketentuannya akan sudah tertera juga ya teman-teman, dapat dibaca.
Baik. Nah, selanjutnya ini sih yang ditunggu ya oleh teman-teman dari tadi sudah ramai sekali di kolom chat, yaitu link absensi. Untuk link absensinya sekaligus dengan link feedback ya. Jadi teman-teman kakak-kakak dipersilakan untuk mengakses link tersebut. Bisa diisi feedback untuk kami dari kampusku. Jadi semisal apa kurangnya ataupun kritik dan saran untuk kami sehingga kami akan bisa lebih baik lagi. Jadi dapat diakses untuk link absensinya. Harus diakses ya teman-teman dan kakak-kakak peserta dikarenakan link tersebut nanti yang akan kami buat untuk sertifikatnya. Dan untuk sertifikatnya bisa kami kirimkan kurang lebih 7 hari dari hari ini. Oke, baik. Dan selanjutnya sambil menunggu kakak-kakak dan teman-teman peserta yang sedang mengisi link absensi dan juga link feedback, akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk mengabadikan webinar pada malam hari ini yang wah ramai sekali ya. Tadi kita memulainya dengan 60-an ya Kak Wisnu, sekarang sudah 110. Luar biasa sekali nih pengaruh dari materi Kak Wisnu ini Kak. Jadi wah ramai sekali untuk pesertanya. Jadi dipersilakan untuk kakak-kakak dan teman-teman untuk on kameranya terlebih dahulu sebentar saja untuk dokumentasi. Jadi sambil kita tunggu untuk kakak-kakak dan teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Baik, sudah banyak sekali teman-teman yang bergabung ya untuk foto sesi dokumentasi. Tuh. Mungkin dari Kak Tiwi apa bisa di close dulu share screen-nya, jadi bisa di screenshot. Oke, baik. Ya, apakah ada lagi yang mau on kamera, kakak-kakak dan teman-teman peserta? Ini sudah malam ya, jadi bisa langsung saja ya, mungkin sambil menunggu, sambil kita foto aja seperti itu ya. Bisa dibantu dari Kak Dion untuk sesi dokumentasinya, Kak? Oke, siap. Saya hitung ya, saya bantu hitung ya. Teman-teman bisa disiapkan gaya terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin apa ada di slide 2? Oh, tidak ada ya, sepertinya hanya ada di slide 1. Mungkin sekali lagi ya, di slide 1 nih kakak-kakak dan teman-teman yang sangat semangat nih, walaupun sudah malam hari. Satu kali lagi ya, kakak-kakak dan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kakak dan teman-teman untuk malam hari ini. Dan sebelum saya tutup, mungkin dari Kak Wisnu, apakah ada closing statement Kak atau pesan dan pesan-pesannya untuk teman-teman peserta yang datang pada malam hari ini? Oh ya, ini maaf ya, tiba-tiba mati lampu Jogja. Oh, iya. Iya Kak, baik Kak. Jadi untuk teman-teman, terima kasih yang hadir pada malam hari ini. Jangan lupa tadi seperti yang disampaikan Kak Ica untuk hadir di bootcamp digital marketing. Nah, mungkin tadi teman-teman masih agak bingung nih apa aja ya yang dibahas. Nah, ini kita kasih spoiler ya yang akan dibahas. Jadi yang pertama, aku bakal membahas apa sih perbedaan sales and marketing. Nah, kemudian arena permainan digital marketing. Nah, dari situ kita akan bermain nih, Kak, gimana sih arena digital marketing yang sebenarnya. Kemudian di situ aku juga bakal bahas tentang digital marketing 4.0. Nah, jadi digital marketing yang udah dipakai Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Kemudian Sun Tzu strategi yang tadi untuk bermain mengenai dream client dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang ditanyakan tentang kreatif marketing strategi, kita akan membahas lebih detail. Kemudian besok akan saya kasih template juga biar teman-teman gampang gimana sih cara membuat konten, kemudian gimana cara bikin copywriting. Saya akan membuat template-nya di bootcamp. Kemudian omnichannel, kemudian social media marketing strategi, digital marketing taktik, dan terakhir adalah membahas mengenai Facebook Ads. Jadi teman-teman jangan lupa daftar di bootcamp digital marketing kampusku, bakal banyak ilmu yang aku share di sana, apalagi bakal tak kasih materinya juga di sana. Itu mungkin itu aja sih Kak untuk closing statement dari aku. Mungkin kembali ke Kak Ica.
Baik, siap. Terima kasih banyak Kak Wisnu. Jadi ditunggu ya teman-teman dan kakak-kakak untuk mengikuti bootcamp dari Kak Wisnu nih yang sangat luar biasa sekali. Dengan harga 30.000 saja sudah bisa mengupas tuntas tentang digital marketing for social media. Dan untuk early bird-nya ditunggu besok malam ya, terakhir pukul 23.59 dengan harga 30K. Oke, baik. Mungkin dikarenakan sudah dari Kak Wisnu, kami dari kampusku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Wisnu atas waktunya pada malam hari ini telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan semoga berguna untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah bertahan ya sampai hampir pukul 9 malam WIB pada malam hari ini karena kalau malam-malam biasanya ngantuk tapi teman-teman bersedia untuk mengikuti materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Dan sebelum kita tutup acaranya pada malam hari ini dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu agar seluruh materi yang sudah disampaikan oleh Kak Wisnu dapat berguna dan juga dapat membantu terkait dengan mungkin usaha-usaha dari teman-teman dalam digital marketing. Oke, baik. Akan saya pandu untuk berdoanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih sekali teman-teman. Saya cukupkan untuk malam hari ini ya. Terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan lupa untuk absensi. Jangan lupa untuk absensi. Ya, terima kasih Kak Ica, Kak Terima kasih Dewi, banyak. Kak Dion. Terima kasih banyak Kak Wisnu. Terima kasih banyak Sampai Kak. jumpa kembali. Baik Kak, sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak Kak.